Nah, oke. Oke, jadi Ibu nggak bisa absen satu-satu ya, paling tadi absennya untuk memanggil nama-nama yang sudah buka kamera dan yang belum buka kamera. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih yang sudah buka kamera dan yang belum mudah-mudahan nanti ke depannya bisa join dengan buka kamera ya. Ya, udah nggak apa-apa. Kalau sinyalnya jelek, nggak apa-apa ya nggak buka kamera. Oke, kita langsung supaya mengefektifkan waktu. Kita akan saah dulu. Saah hari ini yaitu mengenai, udah tampil di layar kalian? Udah ada, Bu. Udah ya. Jadi saah hari ini tentang takdir itu adalah yang terbaik. Nah, Ibu mau minta satu nih, coba yang membacakan saah sekarang. Boleh? Siapa yang mau? Yang mau membacakan? Adakah volunteer ya? Tinggal bacain aja, nah nggak apa-apa. Boleh, siapa? Boleh, sok, nak. Siapa namanya? Aina. Oh, Aina. Oke, Aina, silahkan. Dengan Arabnya. Nah, kalau bisa ya, sok. Kalau jelas, boleh dibacakan juga. Takdir itu adalah yang terbaik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajibatu lil mu'mini innallaha la yaqdi lil mu'mini fadha'an illa kana khairullah." Aku begitu takjub pada seorang mukmin. Sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin, melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya. Hadis riwayat Ahmad 3117, Syekh Shuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Aina udah udah membacakan saah hari ini. Nah, jadi itu ya, takdir dari Allah itu pasti yang terbaik gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya dari hadis ini. Jadi katanya tafsirnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, takdir itu tidak ada yang buruk hanya pada yang ditakdirkan, yaitu manusia atau makhluk yang merasakan takdir itu jelek gitu ya. Jadi takdir jika dilihat dari perbuatan Allah, semua takdir itu adalah baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kejelekan tidak disandarkan kepadamu. Jadi takdir Allah itu selamanya tidak ada yang jelek. Karena ketetapan takdir itu ada karena rahmat dan hikmah. Kejelekan murni itu hanya muncul dari pelaku kejelekan. Sedangkan Allah itu hanya berbuat baik selama-lamanya gitu ya. Jadi apabila sesuatu ditakdirkan kepada kalian dan kalian merasa itu jelek, nah berarti itu bukan dari Allah gitu ya jeleknya, karena Allah itu menakdirkan sesuatu yang terbaik buat hamba-hambanya. Kalau misalkan merasa takdirnya jelek, berarti itu dari mindset kaliannya sendiri gitu ya. Jadi sekarang harus dirubah. Ketika kalian merasakan bahwa takdir itu tidak baik gitu ya, nah kalian harus merubah mindset itu bahwa Allah menakdirkan sesuatu itu adalah yang terbaik bagi hamba-hambanya dan takdir itu merupakan takdir itu ada karena rahmat dan hikmah. Ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini hal kecil tapi memang harus dirubah mindset kita ya. Oke, begitu. Sebelum mulai pelajaran, kita akan membacakan doa. Baca doa dulu. Mangga, silakan. Mungkin dari laki-laki bisa dipimpin doanya. Siapa yang mau? Ya, ada yang mau nih. Ya udah, kita mulai dari IPA 1 kali ya. KM IPA 1 deh. Siapa KM IPA 1? Teman-teman, sebelum kita mulai pelajarannya, angkat baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Arai.
Nanti gantian ya, mungkin nanti KM IPA 2, KM IPA 3, dan sebagainya. Lanjut ya, kita akan mulai pelajaran hari ini. Nah, ini. Oke, kita akan masuk ke persamaan nilai mutlak. Ya, persamaan nilai mutlak itu seperti apa? Kan kita udah belajar ya kemarin, minggu kemarin, maupun yang ikut tambahan, insya Allah sudah pada paham ya, mengenai definisi nilai mutlak. Jadi kita ini lagi, recall lagi tentang nilai mutlak itu definisinya apa. Langsung aja ke sini ya, ke mana nih? Definisi secara aljabar ya. Jadi didefinisikan sebagai berikut, nilai mutlak X sama dengan X untuk X-nya lebih besar dari 0 atau positif, dan atau negatif X untuk X-nya kurang dari 0 atau negatif. Dengan kata lain, pokoknya kalau misalkan di dalam mutlak ini positif, si X ini positif, pasti hasilnya dirinya sendiri, tulis dirinya sendiri. Tapi kalau di dalam mutlaknya negatif, nanti hasilnya adalah dikali negatif. Gitu ya. Nah, sekarang persamaan itu apa sih? Persamaan nilai mutlak. Oh, ini udah ke sana. Oke, ditulis ya. Sebentar. Cek. Nah, ini definisi tadi, kita mengacu ya pada definisi secara aljabar. Contoh dulu ya, contoh dari sebelum kita ke sifat-sifat, karena sifat-sifat yang akan kita pakai nanti. Nah, kita udah tahu ya kalau nilai mutlak 3 sama dengan 3. Ya, udah sepakat ya, udah paham ya semuanya ya. Kemudian kalau nilai mutlaknya min 3 sama dengan 3. Oke, udah ada yang ini jawab min dikali min ya maksudnya ya. Gitu ya. Min 3 menghasilkan 3. Begitu ya. Oke, sekarang kalau pertanyaannya dibalik. Berapa sih di dalam nilai mutlak ini yang hasilnya 3? Ya, pertanyaan itu dibalik. Bisa negatif 3, Bu. Nah, oke, Askia udah jawab, dan siapa ya tadi? Ya, betul ya. Jadi dari atas ini, dari contoh yang di atas tadi kita udah peroleh, dari nilai mutlak 3 dan nilai mutlak min 3 adalah sama-sama 3, kemudian kita balik pertanyaannya, berapa di dalam nilai mutlak ini yang hasilnya 3? Yaitu ada 2 ya, bukan cuma 1 aja, yaitu ada 2, 3 atau min 3. Oke, sudah paham ya? Sekali lagi. Berapa di dalam nilai mutlak ini yang hasilnya 10? Bisa 10 sama min 10, Bu. Iya, betul ya. Ini masih gampang ya. Ini bisa diisi 10 atau min 10. Sampai sini coba ada yang masih belum paham? Boleh di chat ya. Nggak ada? Paham ya sampai sini? Oke. Sekarang, bentar Ibu ganti dulu ininya, pennya. Berarti, nah berarti tadi kan Ibu tulis, ya udah nggak apa-apa. Nah, Ibu tadi mau nunjukin ini aja. Berarti kalau kita tulis nilai mutlak di sini X gitu ya, sama dengan 3 ya.
Nah, bisa kita cari ya, X-nya berapa? Gitu ya. Jadi kalau nanti di soalnya seperti itu. Nanti X-nya itu bisa sama dengan 3 atau X sama dengan min 3. Gitu ya. Gitu ya, paham ya? Kan kalau tadi kan Ibu nulisnya titik-titik ya, sekarang diperumum jadi variabel. Jadi kita cari X-nya itu berapa sih? Gitu. Oke, sampai sini. Sekali lagi. Kalau nilai mutlak, berapa X, carilah X apabila nilai mutlak X sama dengan 2. Berapa X-nya? Nah, biasanya di soal-soal seperti itu. Ya, nggak apa-apa ya, yang izin on off cam. Ya. Biasanya berapa? Biasanya, sorry. Jadi X-nya berapa dapatnya yang ini? 2 atau min 2. Jadi, kalian bebas ya nulisnya mau langsung X sama dengan 2, atau X sama dengan min 2, gitu ya. Boleh kayak gini. Nah, ini untuk soal yang masih sederhana. Sekarang, kalau misalkan soalnya seperti ini. Nah, berapa nilai X-nya? Apabila nilai mutlak X min 2 sama dengan 7. 9. Min 5 sama 9. Udah ada yang jawab tuh. Katanya min 5 sama 9. Bener nggak? Dari mana? Ya, kalau kita kalau kita telusuri, kan ini sama dengan 7. Jadi nilai mutlak berapa yang hasilnya 7? Kan yang hasilnya 7 kan nilai mutlak 7 atau min 7 gitu ya. Sedangkan di sini X min 2 berarti bisa kita tulis jawabannya ya, X min 2 sama dengan 7 atau X min 2 sama dengan min 7. Begitu ya cara nulisnya ya. Ini hanya untuk pemahaman kotretan kalian aja ya, kotretan. Jadi nanti pas ditulis di soalnya atau di jawabannya, nanti ketika ada tugas nggak usah lagi nulis seperti ini. Langsung ke X min 2 sama dengan 7 atau X min 2 sama dengan min 7. Nah, nanti kita dapat si X-nya sama dengan tadi benar. Kalau udah ada yang tahu langsung, jadi sorry. Jadi nanti hasilnya X sama dengan 9 atau X sama dengan min 5. Nanti kalian bisa nulis ada HP gitu ya. Biasanya ditanyakan himpunan penyelesaian. HP-nya sama dengan min 5,9. Begitu ya cara nulisnya ya. Sekarang pertanyaannya, sekali lagi deh contohnya ya. Contoh lagi, kalau misalkan 3 min 2X sama dengan 7. 7 lagi, nggak apa-apa. Berapa X-nya atau himpunan penyelesaiannya? 5 sama min 2. 5 sama min 2. Oke, kita coba ya. Ini berarti kita tulis 3 min 2X itu bisa 7 ya. Atau 3 min 2X sama dengan min 7. Oke, sampai sini ya, paham ya? Paham. Oke, kemudian biasa aja hitung biasa. Ini menjadi min 2X sama dengan 4, X sama dengan min 2, atau min 2X sama dengan min 10. Jadi X-nya sama dengan 5. Nah, jadi tadi benar, jadi HP-nya adalah min 2,5. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum kita lanjut.
misalnya ada soal kayak gitu, Bu, langsung aja nulis HP-nya kayak gitu atau harus ada caranya itu semua? Oh, kalau misalkan PG nggak apa-apa ya, langsung HP-nya begini. Tapi kalau nanti ada tugas terstruktur, jadi nanti minggu depan kan terakhir pertidaksamaan nilai mutlak itu nanti akan ada tugas terstruktur, yaitu tugas 10 soal, harus ditulis caranya ya. Begitupun untuk ulangan. Jadi harus ditulis caranya. Caranya ya misalkan dari sini aja 3 min 2x sama dengan 7, nanti langsung ketemu x sama dengan min 2, nggak apa-apa. Yang penting ada cara di yang bagian pertama ini. Gitu ya. Tapi untuk PG kayak misalkan PTS atau PAS nggak apa-apa, langsung aja min 2,5 gitu, karena emang udah jawaban. Pokoknya kalau ada esai harus ditulis caranya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut. Contoh lagi, belum ke sifat-sifat umumnya ya. Kalau misalkan ada soal nilai mutlak 2x sama dengan min 3, berapa x-nya? Min 3/2. Ya, salah, bentar tunggu. Oke, ada yang mau jawab lagi? Boleh ya, open mic ya, nggak usah malu-malu. Salah juga nggak apa-apa, karena kita sama-sama lagi belajar ya. Min 3/2 sama 3/2. Min 3/2, oke, yang lain? Apa hasilnya minus, Bu? Kenapa hasilnya minus? Gimana? Oke, ada yang udah DM nih. Iya, ada yang udah ngechat juga jawabannya. Oke, masih beda-beda jawabannya. Silakan ada yang mau jawab. Boleh open mic? Yang penting berani dulu, percaya diri dulu ya. Urusan salah atau benar kan nanti ya kita koreksi bersama-sama. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut. Jawab aja dulu. Tidak bisa, Bu. Sabit. Tidak bisa. Oke, sama kayak jawaban Naura ya. Iya, berarti soalnya hasil mutlaknya minus. Oke, Zulfa. Gimana nih yang lain? Cowok nih, yang cowok nggak ada suaranya. Andra. Gimana menurut Andra? Jawabannya berapa? Oke, udah ada Kalisa yang chat, Naufal. Oke, Andra, boleh chat Ibu ya. Rashid. Gimana Rashid? Kayaknya nggak ada. Oke, ada yang masih bingung. Oke, nggak apa-apa. Kata Rashid nggak ada. Oke, banyak. Banyak. Ada 3 orang tadi yang menyebut tidak ada ya. IPA 2 nih belum kesebut. Oh, Rashidnya ada 2. Ada di IPA 2 juga ya. Nggak apa-apa deh, Rashid IPA 2. Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada kayaknya. Masih ada kayaknya, berarti masih ragu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Ada yang jawab tadi min 3/2, 3/2 gitu ya. Jadi jawabannya memang ada 2 ya. Maksudnya tadi jawaban dari teman-teman kalian ada 2 versi. Yang pertama ada yang menjawab min 3/2 sama 3/2, terus 1,5 sama ya 3/2 juga ya. Kemudian ada yang jawabannya nggak ada gitu, nggak ada jawabannya. Nah, yang benar yang mana? Kita belajar sama-sama ya, kita koreksi sama-sama. Nah, apa sih definisi nilai mutlak? Itu kuncinya. Apa definisi nilai mutlak selain definisi aljabar? Positif. Angka satuan dari nolnya. Ya, nilai mutlak itu selalu Positif. ya. Harus diingat. Maaf ya ini patah-patah PPT-nya. Nulis di PPT-nya patah-patah.
Jadi nilai mutlak itu selalu positif. Artinya ketika kita menemukan soal ada nilai mutlak, sekian gitu ya, di dalamnya entah berapa, sama dengan hasilnya negatif, nah itu nanti jawaban dari HP-nya itu tidak ada solusi atau himpunan kosong gitu ya. Atau bisa ditulis tidak ada solusi atau tidak mempunyai solusi, tidak ada solusi. Paham sampai sini? Oke, ya. Berarti tadi yang jawabnya min 3/2 sama 3/2 nggak apa-apa, berarti kalian udah ini ya, udah tahu gitu. Ternyata tidak ada jawaban. Terima kasih ya, udah berani mengungkapkan. Jadi bagus nih kalau misalkan ada jawaban yang berbeda, kita bisa tahu, oh ternyata yang benarnya ini. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut malu atau salah. Jadi ingat ya, pokoknya kalau ada nilai mutlak sendirian di sebelah kiri sama dengan negatif, itu tidak punya solusi. Itu yang harus diingat. Tapi nanti ketika ada soal, hati-hati juga, nanti ada soal yang menjebak juga gitu. Misalkan, kan katanya nggak boleh negatif, tapi ternyata mirip gitu ya, bentuk soalnya itu negatif di sebelah kanan. Nah, itu nanti pokoknya ini aja ingat kuncinya, nilai mutlaknya sendirian ya, sendirian di sebelah kiri, dan, sorry ya kalau ini berantakan, dan ininya negatif, itu yang harus dipegang. Pertama, nilai mutlak itu harus positif, nah kemudian kalau ketemu nilai mutlak sendiri sama dengan negatif, itu tidak ada solusi. Begitu ya, kita lanjut. Lanjutnya kemana ya? Oke, udah. Berarti dari semua contoh-contoh ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa nanti kalau kita mengerjakan si persamaan nilai mutlak, kalau kita mengerjakan persamaan nilai mutlak yang bentuknya nilai mutlak, di dalamnya itu sebuah fungsi fx ya, sama dengan apa nih? Tadi kan kita contohnya angka ya, sama dengan konstanta, yaitu konstantanya positif ya, konstantanya positif, maka solusinya, ada yang tahu solusinya kayak gimana? Maka solusinya ada dua. Solusi ada dua. Ditulis ya, solusi ada dua, yaitu fx, jadi nilai mutlaknya hilang, sama dengan k, atau fx sama dengan negatif k. Gitu ya. Itu dari penarikan kesimpulan kita yang dari contoh ini. Oke, sekarang sifat-sifatnya supaya dipermudah ya. Yang pertama tadi, sifat yang pertama itu tadi yang Ibu tulis terakhir, yaitu untuk nilai mutlak fx sama dengan k itu konstanta, yaitu positif, memiliki solusi fx sama dengan k atau fx sama dengan min k. Oke ya? Oke, yang kedua, nah kalau ada nilai mutlak di kedua ruas kiri dan ruas kanan, itu solusinya sama aja ya. Jadi yang izin ke toilet silakan. Jadi fx sama dengan gx atau fx sama dengan min gx. Apa bedanya nomor 1 sama nomor 2? Kalau nomor 2 mah sama-sama ada tanda nilai mutlaknya. Tanda kurung. Tadi yang menjawab? Muhammad Rafi. Muhammad Rafi, oke. IPA 3 ya. Iya, nomor 2 itu sama-sama ada nilai mutlaknya. Ada lagi yang beda? Kalau yang nomor 1 itu angka konstanta, kalau yang nomor 2 itu nilai mutlak dari persamaannya.
Oke, sip, Azkia. Betul ya, tadi Raffi juga betul. Yang nomor 2 itu ruas kiri, ruas kanan ada nilai mutlak, ada tanda mutlaknya. Dan dilengkapi lagi oleh Azkia, kalau nomor 2 itu kedua-duanya persamaan. Ya. Fungsi ya, sebuah fungsi. Nah, tapi sama solusinya. Jadi kalian harus ingat-ingat aja solusi nomor pertama. Nah, sekarang ada 3 ya. Nah, sifat ketiga, nilai mutlak fx sama gx memiliki solusi fx sama dengan gx atau fx sama dengan min gx. Sama ya solusinya ya, 1, 2, 3 itu sama. Supaya kalian memudahkan untuk mengerjakan. Makanya Ibu tulisnya sama aja. Tapi di nomor 3 ini tentunya harus ada bedanya dong. Karena bentuk nilai mutlaknya juga beda ya. Kalau nomor 3, si gx-nya itu nggak dimutlakin. Nggak ada mutlaknya. Ya, si gx ini nggak ada mutlak. Beda ya. Oke. Kalau misalkan di ruas kanannya, pokoknya salah satunya tidak ada nilai mutlak, maka harus diuji nilai x-nya ke gx. Jadi, kan tadi udah dapat nih nilai x-nya ya, kan kita cari x ya. Kalau kalian udah dapat x-nya, uji setiap nilai x sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan, atau uji aja ke gx, tapi gx-nya itu harus positif. Jadi bebas ya, salah satu aja kalian mau nguji ke x-nya itu ke gx atau kedua-duanya, boleh. Nanti kita coba. Jadi itu saja, ada 3 ya sifat-sifat persamaan nilai mutlak yang Ibu kasih ke kalian. Oke, yang izin ke kalian silakan. Tapi ketika kalian membaca di buku atau di sumber lain, dan ternyata sifat-sifatnya itu ada banyak, gitu ya, maksudnya lebih dari 3, itu nggak masalah. Ya itu sama aja, tapi Ibu rangkum semuanya supaya kalian hanya memahami satu cara pengerjaan aja, biar nggak kebalik-balik untuk menyelesaikan persamaan gitu ya. Jadi kalian mengingat, oh ya udah kalau persamaan berarti fx sama dengan si ruas kanannya ya. Fx sama dengan ruas kanan, yang satu lagi ruas kanannya jadi negatif. Itu yang dipegang. Paham? Oke, udah ngangguk-ngangguk. Bagus. Kita ke contoh soal ya. Supaya lebih memahami, karena matematika itu nggak cukup untuk teori aja. Kita harus ke contoh soal. Nah, kayak gini. Kayak tadi. Nilai mutlak 2x kurang 6 sama dengan min 3. X-nya berapa? Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak di bawah ini ya. Pertanyaannya, selalu mencari nilai X. Nomor 1, X-nya berapa? Ibu panggil siapa ya? Coba Ibu lihat absen dulu. Hasna, IPA 2. Ada Hasna? Ada, Bu. Ada, oke. Hasna nomor 1, X-nya berapa? Tidak ada solusi, bukan? Tidak ada solusi. Kenapa tidak ada solusi? Karena itunya min 3-nya. Iya sih, betul Hasna. Oke, berarti nyimak ya. Berarti ini kenapa? Karena nilai mutlak sama dengan negatif ya. Karena negatif, dia tidak ada solusi. Betul sekali ya. Jadi hati-hati untuk mengerjakan soal yang nilai mutlak sama dengan negatif. Nah, sekarang nomor 2. Nilai mutlak 2x kurang 6 sama dengan 3. Ibu panggil lagi. Ibu panggil lagi. Siapa ya? Yang belum. Salsa. IPA 1 ada Salsa IPA 1. Ada, Ibu. Oke, Salsa nomor 2, Nak. Gimana jawabannya? Boleh didiktekan, nanti Ibu tulis. 2x min 6 sama dengan 3 atau 2x min 6 sama dengan min 3. Oke, sip. Benar ya? Oke, terima kasih Salsa. Nah, ketika kalian udah tahu, udah menuliskan kayak gini, itu
udah pasti benar gitu ya. Nanti tinggal kalian hitung-hitungnya aja. Bisa ya kalau hitung-hitung ya. Hati-hati juga kalau dalam hitung kadang suka ada yang salah menjumlahkan, mengurangkan, padahal itu terpleset sedikit gitu. Tetap aja nanti hasil di PG-nya salah ya. Jadi X sama dengan 9/2, atau di sini jadi 2X sama dengan 3, X-nya 3/2 gitu ya. Nggak apa-apa, pecahan juga, nggak masalah. Sip ya. Nah, sekarang nomor 3. Wah, soalnya udah ini lagi nih, udah lumayan beda gitu ya. Nggak apa-apa. Pokoknya intinya sisakan nilai mutlaknya di ruas kiri. Nilai mutlak saja di ruas kiri. Ya, sisakan nilai mutlak di ruas kiri. Berarti 5-nya kita pindahin ke sebelah kanan. Nah, ini menjadi 2 kali. Ya, ini artinya 2 kali 2X min 3. Sama dengan 19 kurang 5 itu 14. Nah, sampai sini kira-kira diapain nih? Masih ada 2 nih. Kan harus menyisakan nilai mutlaknya sendiri. Dibagi 2, Bu. Dibagi 2, Bu. Oke, betul ya. Dibagi 2. 2X kurang 3 mutlak ya. 14 bagi 2, 7. Atau cara, misalkan ada yang mau jawab, dimasukin aja Bu, dikalikan ke dalam. Boleh. Masukin ke dalam juga boleh. Atau langsung dibagi juga boleh. Pilih aja salah satu ya. Oke, nanti sampai sini kan udah menyisakan lagi ya nilai mutlak sendiri sama dengan angka. Nah, menurut sifat yang pertama, sama kayak yang nomor 2 ya. Nanti solusinya menjadi 2X kurang 3 sama dengan 7, atau 2X kurang 3 sama dengan min 7. Begitu ya. Nanti bisa kalian menyelesaikan sendiri dapat X-nya. Oke, sip? Oke. Udah banyak yang ngangguk-ngangguk. Nomor 4 juga sama ya. Nah, nomor 4 kita lihat ya. Walaupun sama kita lihat nggak apa-apa. Di sininya ada negatif. Jangan dulu kalian langsung menyimpulkan kayak nomor 1, tidak ada solusi. Kenapa? Karena ininya negatif. Belum ya. Kalau untuk soal ini belum pasti. Kita harus menyisakan nilai mutlak sendirian di ruas kiri. Begitu ya. Walaupun di ruas kanannya negatif, jangan sampai langsung menyimpulkan tidak ada solusi. Nah, kita sisakan min 3 kali nilai mutlak 2X kurang 3 sama dengan min 10 kurang 5 ya, yaitu min 15. Nah, ternyata di sini ada yang bisa dibagikan. Min bagi min itu hasilnya positif. Jadi min 15 bagi min 3 adalah 5. Nah, ternyata nilai mutlak sama dengan positif ya, tidak negatif. Berarti ini ada solusinya. Solusinya yang kayak nomor 2 sama 3 caranya, atau sifat pertama, yaitu 2X kurang 3 sama dengan 5, atau 2X kurang 3 sama dengan min 5. Sampai sini bisa paham? Boleh ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, sudah paham. Oke, mudah-mudahan paham ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, masih ada 8 soal. Nah, sekarang yang sifat keberapa nih? Ada yang masih ingat nggak? Kedua. Sifat Yang kedua. kedua, Bu. Kedua ya. Oke, ada nilai mutlak di kedua ruasnya. Ada yang masih ingat gimana solusinya? Ibu panggil dulu ya, yang lain gantian. IPA 3. IPA 3 cowok dulu. Arfan. Ada Arfan? Ada, Bu. Oke, Arfan, kira-kira gimana? Boleh didiktein nanti Ibu yang tulis? Ya, Bu. Oke, berapa, Nak? Gimana, Nak?
Bentar dulu, Bu. Oke. Oke, yang izin ke toilet silakan, jangan lupa kembali lagi ya. Boleh yang lain sambil ngotret, sambil nulis di bukunya. Kalian siapin buku ya, jangan lupa ya, untuk mencatat atau mengotret. Oke, udah ada yang menjawab. Oke, izin ke toilet silahkan. Jangan lupa, jangan lama-lama dan balik lagi ya. Oke, sebenarnya ya nanti ya kita bahas. Tadi sifat kedua gimana? Nggak bisa di recall ya. Nah ini ya, sifat kedua itu Ibu tulis di mana ya? Sini aja kali. Jadi sifat kedua itu pokoknya kalau ada nilai mutlak fx, nilai mutlak gx, Ibu kasih solusinya kan ada dua ya, nggak apa-apa ya Ibu nulisnya gini. Yang pertama fx sama dengan gx ya. Yang kedua fx sama dengan min gx. Kayak gitu ya. Coba Arfan, kira-kira kan fx-nya udah tahu nih yang ini dan gx-nya yang ini. Coba kalau misalkan kita ke sini jadi apa? Angga boleh didiktekan Arfan. Dua X min 1 Oke. sama dengan X min 5. Oke, terus atau 2X min 1 oke, X min 5 sama dengan min X min 5. iya betul ya, min x min 5 atau nanti boleh langsung dibalik aja jadi 5 min x boleh ya. Begitu ya, paham? Untuk Arfan dan yang lainnya. Oke ya. Jadi begitu ya solusinya. Sama aja kayak yang angka, cuman ini kan nggak apa-apa, ini fungsi kan gitu persamaan, jadi nggak apa-apa. Nanti setelah ini ya kalian hitung biasa, 2x kurangin x, itu x sama dengan min 5 tambah 1 min 4. Nanti yang ini juga hasilnya 3x sama dengan 6 ya, jadi x-nya sama dengan 2. Nah, nanti HP-nya menjadi min 4,2. Gitu ya. Nah, tadi ada yang nge-DM nih, nge-DM. 5. Oh iya, oke. Ya, betul ya. 4 sama min 2. Min 4. Min 4 ya. Min 4. Benar ya? Coba dikoreksi lagi, bisa Ibu salah hitung. Benar nggak jawaban Ibu? Benar, Ibu. Benar ya, oke. Nah, tadi tuh gini, ada yang nanya, bukan ada yang nanya, ada yang menyampaikan, Bu, dikuadratin bukan? Katanya tuh ya. Ya, menurut kalian dikuadratin bukan? Ada yang geleng-geleng, ada yang ngangguk-ngangguk. Oke, benar ya. Nah, Kalau dikuadratin mah dipertidaksamaan. oh, kalau dikuadratin itu dipertidaksamaan. Oke, yang lain? Oke, mungkin yang mungkin udah baca beberapa sumber ya. Jadi memang itu sama aja mau dikuadratin caranya atau mau yang kayak gini gitu ya. Yang begini yang tadi Ibu kasih 3 sifat, itu nggak masalah ya. Sama aja jawabannya, hasilnya pasti sama. Nah, kenapa sih kok bisa muncul dikuadratin? Nanti tuh sama aja gitu kan kalau dikuadratin. Kenapa Ibu ngasih solusinya sama kayak yang K gitu ya? Karena supaya memudahkan kalian untuk mengingat
satu cara aja gitu, biar nggak, aduh ini tuh tadi dikuadratin nggak ya, atau gimana ya gitu, takutnya gitu lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau pemahaman kalian lebih mudah dikuadratin, nggak apa-apa, karena sama saja. Nah, kalau dikuadratin kayak gimana, Bu? Kalau dikuadratin berarti 2x min 1 kuadrat sama dengan X min 5. Nah, yang dikuadratin itu kan berarti dari yang sifat-sifat yang minggu lalu kita pelajarin ya. Dapat dari situ dia ya. Nah, yang kayak gini, kan mungkin ada aja siswa yang yang mengkuadratkan satu-satu gitu ya. Nah, itu akan lebih lama lagi, akan lebih repot. Tapi bisa juga langsung 2x min 1 ditambah x min 5 gitu ya. Yang satu lagi 2x min 1 dikurang x min 5. Nah, kayak gitu ya. Bisa seperti itu sama dengan nanti ketemu x-nya berapa aja. Itu sama nanti pasti hasilnya min 4,2. Cuman ya itu hati-hati kalau dikuadratin takutnya lebih lama waktunya dan karena mengkuadratkan dulu. Ya, karena mengkuadratkan dulu satu-satu. Nah, kalau tidak mau mengkuadratkan dulu, berarti nanti kalian pakai yang kedua ini. Langsung 2x min 1 tambah x min 5 kali 2x min 1 kurang x min 5. Nah, ini juga takutnya susah menghafal. Jadi nanti solusi yang paling mudah sebenarnya yang tadi Ibu kasih ya di sifat-sifat itu. Tapi sama aja, terserah kalian gitu ya, nggak apa-apa. Karena matematika banyak cara ya, ingat ya. Jadi tidak apa-apa kalau pakai cara manapun. Yang penting hasilnya tetap sama. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ibu hapus ya ini ya. Karena nanti ada soal di sini. Oke, kalau sudah. Ya. Kalau sudah kita lanjut ke soal berikutnya, masih sama kayaknya. Udah langsung muncul semuanya, nggak apa-apa ya. Nomor 6, mutlak 5x min 2 sama dengan mutlak x min 9. Ibu panggil lagi ya. Ibu panggil tadi udah dari IPA 3, sekarang IPA 1 lagi. Lukman. Ada Lukman. Halo Lukman. Lukman, IPA 1, apakah ada? Tidak ada. Sedih, tidak ada. Lukman. Lukman. Halo Lukman, bisa bicara? Aduh, itu anak ibu sendiri ya, kenapa hilang? Ya udah kita lanjut ke Hika. Hika udah belum minggu kemarin dipanggil? Iya, Bu. Hika. Hika nomor 6 deh. Diktain, Bu. Ya, diktain aja. Bentar. 5x min 2. Oke. 5x min 2 sama dengan x min 9. Oke. Atau Sip. 5x min 2 sama dengan min x min 9. Oke, min x min 9. Atau biar langsung dibalik aja ya ininya ya, 9 min x gitu. Boleh ya? Oke, terima kasih Hika. Jadi ketika kalian sudah sampai sini, tahap sini, itu berarti sudah benar. Nanti tinggal diterusin ya. Bisa ya terusinnya ya. Menyisakan X di ruas kiri. Atau bebas mau gimana aja kalian, yang penting X-nya dapat. Ya. Berarti ini nanti jadi 4X sama dengan min 7. Ya. X sama dengan min 7/4. Nah, begitupun untuk yang ini. Ini jadi 6X sama dengan 11.
Jadi X sama dengan 11/6. Itu ya, nanti kalian tulis HP sama dengan berapa. Oke. 6 paham ya, 56 ya. Nanti boleh kalian catat, boleh kalian lihat lagi catatannya. Nomor 7, nah kalau nomor 7, kalau misalkan ada soal seperti ini bagaimana? Ada yang bisa jawab? Nomor 7. Sama aja Ibu, tinggal 6-nya dipindahin ke 3. Seruasin sama 3. 6-nya dipindahin. Jadi 2X per 3 sama dengan 3 plus 6. Sama dengan, oh bentar, Ibu. Fokus ke sini. Oke, boleh didiktekan. Tadi siapa? Zulfa. Zulfa ya? Oke, Zulfa, gimana Zulfa? 2X per 3 sama dengan 3 ditambah 6. 3 ditambah 6. Atau gitu ya? Ya, atau 2X per 3 sama dengan min 3 tambah 6. Oke. Kalau menurut teman-teman yang lain, benar nggak? Dimutlakin nggak sih Ibu itu 2X per 3 min 6-nya? Iya kan itu udah mutlak. 2X per 3 tambah 6. Tadi siapa yang jawab? Aina. Oh, Aina. Gimana? Apa yang dimutlakin? Bukan dimutlakin sih, maksudnya kan min 6-nya masih di dalam mutlak gitu. Jadi bukan yang dia nggak bisa dipindahin. Oke, sip. Oke, nah ini namanya diskusi ya, diskusi bareng-bareng ya. Yang lain, jawaban yang lain gimana? Coba. Boleh buka suara yang lain menurut kalian? Mana yang benar? Ibu kalau negatif 6-nya dibagi 3 dulu bisa nggak? Iya ya. Negatif 6 dibagi 3 yang mana? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan atau yang di bawah? Yang di bawah, Ibu. Yang di bawah. Ibu, berarti ini diselesain dulu ya perkurangannya yang di dalam nilai mutlak. Oke. Disamain penyebutnya. Samain penyebut. Sabit ya. Tadi itu lupa lagi. Oke, bagus ya, ini diskusinya mantap nih. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Jadi nanti kita bisa lihat nih kalau ada soal kayak gini harusnya diapain. Ada lagi boleh di chat kalau ini, kalau enggak boleh open mic. Oke, Nadia. Arai. Oke, kata Arai benar, kata Zulfa. Wah, banyak nih. Oke, jadi sudah banyak yang masuk, katanya udah ada benar. Saya sependapat dengan Aina dan Sabita. Terus ada juga yang setuju dengan Zulfa. Terus di chat ternyata lebih ini ya, lebih aktif ya. Tapi kayaknya lebih baik chatnya ini deh, jangan ke ibu, biar dibaca semua. Jadi kalau direct ke ibu doang, ibu yang baca, nanti teman-teman kalian nggak kedapetan diskusinya. Nah, kan banyak banget nih, bagus. Sama kayak persamaan pertama, Fx sama dengan K. Pendapat dengan Aina dan Sabita. Kedua ruasnya dikali 3 katanya. Kemudian yang dalam mutlaknya dikaliin 3 biar hilang pernya. Oke. Bagus ya ininya ya, pendapatnya, atau kalian berarti ikut ini ya, ikut aktif berpartisipasi dan ikut mikir juga gitu. Itu yang terpenting, ikut mikir. Oke, jadi yang benar yang mana sih gitu. Kalau misalkan yang di layar kalian ini kan 2x per 3 sama dengan 3 tambah 6 ya. Nah, jadi yang benar. Jadi
harus diselesaikan dulu yang di dalam mutlak. Ya, tadi. Bentar. Jadi harusnya seperti ini. Jadi selesaikan dulu dalam mutlak, itu benar. Ya, yang berpendapat selesaikan dulu di dalam mutlaknya, itu benar. Kemudian kenapa ini nggak bisa seperti ini? Karena ini negatif, ya. Ini pengurangan. Pengurangan. Jadi ini tidak sama dengan 2x per 3 kurang 6. Itu tidak sama ya. Ini tidak sama. Atau misalkan kurang mutlak 6. Itu tidak sama. Yang sama yang kayak gimana? Yang sama itu perkalian atau pembagian. Ya, itu boleh dikeluarkan. 2x per 3 misal. Kali 6. Nah, kalau seperti ini, itu boleh jadi 2x per 3 mutlak kali mutlak 6. Ya. Kalau yang pengurangan tidak sama dengan mutlaknya min 6-nya dipisah gitu, nggak bisa dipisah kayak gitu. Juga tadi yang 6 dibagi 3 itu juga nggak bisa ya, karena ini ada pengurangan. Kalau perkalian baru, gitu ya. Sampai sini udah paham ya untuk diskusinya. Jadi benar diselesaikan dulu. 2x per 3 min dibagi dulu dengan 6-nya. Gimana? 2x per 3 kurang 6 sama dengan 2x per 2 dibagi dulu. Oh, ya. Nah, jadi Ibu selesaikan bareng-bareng ya. Tadi udah benar ya, udah ada pencerahan ya. Hilang lagi tuh. Oke, di sini. Jadi ketika kita selesaikan dulu, si dalam mutlaknya menjadi, boleh bebas kalian menyelesaikannya bagaimana? Disamakan penyebut, boleh. Atau dikali 3 semuanya supaya gampang, sama aja ya. Itu sama dengan menyamakan penyebut. Jadi kan nanti sisanya 2x min 18 per 3 gitu ya. Kalau disamakan penyebut. Kalau dikali 3 ya sama aja ya. Sama dengan 3, begitu. Ya. Nah, nanti kan sama ya, tadi ada yang ngejawab dikali 3 aja Bu semuanya. Nah, ini tuh sama, akan merujuk ke sana. Ntar hilang lagi nih kursornya kalau di sini. Nah, ini menjadi, nah kalau pembagian boleh dipisah. Mutlak 2x kurang 18 per mutlak 3. Atau kalian boleh langsung 3 aja. Nah, sampai sini ya, nanti boleh dikalikan 3 kali 3 ke atas. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Yang lain gimana? Paham, Bu. Paham ya? Bisa dibedain ya? Untuk soal kayak gini. Nanti ada banyak contoh latihannya. Sampai sini udah paham ya? Nggak usah diterusin lagi ya. Nanti bisa terusin sendiri. Sampai sini aja nih. Mutlak 2x kurang 18 sama dengan 9. Nah, udah sampai situ benar sifat pertama pakainya. Oke, nomor 8. Nomor 8 itu nomor 8 ini langsung ya pembagian, terus kalian boleh pisahkan 4x min 6 per mutlak 2x min 2 sama dengan 4. Boleh kayak gini, atau boleh juga kalian langsung 4x min 6 per 2x min 2 sama dengan 4. Ya, boleh seperti ini atau kayak gini. Kalau kayak gini berarti kan ini menjadi mutlak 4x min 6 sama dengan 4 dikali mutlak 2x min 2. Begitu ya? Nah, oh ini ada 2, sama dengan nggak boleh ya. Jadi nanti di sini menjadi mutlak 4x min 6 sama dengan 4-nya masukin ke dalam, kalikan ke dalam ya, karena kita harus menyisakan menurut sifat 3 sifat itu. Mutlak sama mutlak aja, berarti yang sifat nomor 2, 4-nya masukin ke dalam mutlak. Menjadi 8x kurang 8.
Nah, nanti kan ini sifat nomor 2 lagi. Sampai sini paham? Paham, Bu, paham. Paham. Ya. Oh, kalau yang ini, kan Ibu harus hati-hati. Kalau cara yang ini berarti ada 2 solusi ya. Ini pakai sifat pertama, yang ini mana-mana. Atau ya, kenapa begini tampilannya? Di layar kalian seperti apa? Kok Ibu kayak nge-lag gini ya? Aduh, bentar. Nah, ini PPT-nya jadi nge-lag gini. Bentar ya, Ibu benerin dulu. Ibu nge-lag bentar. Udah tampil? Sudah ada, Bu. Udah ada Ibu. Ya, mudah-mudahan nggak nge-lag lagi ya. Tadi nggak bisa nulis. Nah, nomor 8 itu hati-hati kalau yang kalian yang pertama tadi Ibu tulis ya, yang ini. Nah, yang ini. Yang sebelah sini, bentar Ibu kasih bedanya. Yang ini dan yang ini ya. Itu ada 2 cara ya. Yang di atas, yang pertama itu, dia pakai sifat pertama. Karena ini sifat pertama. Karena dia udah ngebuka mutlak di awal ya. Buka mutlak di awal, terus jangan lupa solusinya kalau yang pertama itu ada atau. Iya langsung atau min 4 ya. Atau 4x min 6 per 2x min 2 sama dengan min 4. Itu ya. Kalau mau pakai yang ini, yang langsung dibuka mutlaknya. Ini kan mutlak, nomor 1 tuh mutlak fx sama dengan k, gitu kan. Nah, ini caranya. Tetapi, kalau misalkan kalian mau pakai yang ini, yang kedua, yang dipisahin, mutlaknya dulu dipisahin pembagiannya, berarti nanti kalian ketemu di sifat nomor 2 terakhirnya, mutlak sama dengan mutlak. Itu yang ngebedain ya. Jadi bebas pakai cara mana aja yang menurut kalian mudah. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Sampai nomor 8? Belum ada, Ibu. Belum ada ya? Bisa dibedain ya. Oke, jadi nanti kalian pokoknya hasil akhirnya tuh harus bisa ngebedain apakah pakai sifat nomor 1, 2, atau 3. Kalau sifat nomor 1 mutlak sama dengan angka, kalau sifat nomor 2 mutlak sama dengan mutlak. Terus solusinya sama. Yang nomor 8 nggak bisa dicoret. Yang dicoret apa, nak? Coba lihat kata teman kalian, bisa dicoret nggak nomor 8? Nanti, pertanyaannya, dicoret apa? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa padahal ya, kita diskusi. Oke ya, kalau kita lihat, kalau dicoret berarti kan dibagi ya maksudnya ya. Kalau dibagi, apakah ada yang bisa dibagi gitu ya mungkin ya. Coba. Ada yang bisa dibagi nggak nomor 8? Nggak ada ya. Kalau misalkan ya di sini ya, ini kan ini ya 4x kurang 6, 2x kurang 2. Nah, ini kalau mau disederhanain lagi ya boleh aja ya. Berarti nanti di sini ini dulu ya. 4x kurang 6 per 2x kurang 2. Nah, coba ini bisa disederhanain nggak? Ini dikeluarin 2-nya, 2x min 3, ini 2x min 1. Nah, kalau kayak gini nggak apa-apa, bisa ya.
Ini duanya coret, nanti tinggal sederhananya 2x-3 per x-1. Itu nggak apa-apa. Tapi ini dalam mutlak. Itu ya kalau mau disederhanain. Tapi kalau mau langsung kayak nomor 1 dan 2 juga nggak apa-apa. Oke ya? Ibu, aku mau nanya. Iya, kenapa? Yang mana? Kan kalau yang itu tadi dikeluarin mutlaknya ini yang 4x-6 per 2x-2 yang di bagian kanan, yang cara 1. Yang ini? Ya. Iya, mutlaknya dikeluarin, betul. Nah, itu kan kalau misalnya mau keluarin dari mutlak, kalau misalnya hasilnya negatif itu, jadinya itu min 4x tambah 6 gitu kan. Tapi ini belum dapat x-nya berapa, gimana dicari tahu itu positif atau negatifnya? Yang negatif tuh yang mana, Nak? Ini kan kalau mutlak x itu bisa jadi x, bisa jadi min x kan? Iya. Nah, ini kan belum didapat gitu hasilnya. Kalau misalnya hasilnya positif, tetap nulis diri sendiri. Tapi kalau misalnya hasilnya negatif, dikaliin negatif kan? Oke. Ya, jadi kayak gini, nomor 1 itu kan bentuknya peran ya, pecahan gitu ya. Kita nggak tahu positif atau negatif, cuman kan di sini sama dengan 4. Sama dengan 4, ntar Ibu bedain. Sama tadi yang di slide sebelumnya. Nah, tuh kan hilang lagi. Nah, ini. Jadi nilai mutlak sama dengan 4, gitu kan? Soal nomor 8 ya, nilai mutlak sama dengan 4. Nah, berarti kan nilai mutlak ini bisa kita isi dengan nilai mutlak 4 atau nilai mutlak negatif 4 ya? Seperti itu. Ya, jadi nanti yang di dalam mutlak ini atau yang Ibu tulis kotak deh, si kotak ini kan sama dengan 4 atau kotaknya sama dengan min 4. Nah, ini menjadi ini solusinya. Si kotak ini sama dengan 4 atau kotak ini menjadi negatif 4. Ya, jadi bukan ini jadi negatif dikali negatif, nggak kayak gitu ya. Hasilnya. Sip, pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Gak kerasa udah setengah jam lagi kita berakhir ya. Kita lanjut dulu. Nah, nomor 9 juga masih sama ya, masih sama. Aku kasih contoh dulu. Nomor 9 itu ini perkalian, 1/3 kali mutlak kurang 3 sama dengan 0. Konsepnya sama, sisakan nilai mutlak sendirian di ruas kiri. 1/3 kali mutlak 2x kurang 3 sama dengan 3. Gitu ya. Terus sisakan mutlak sendiri, 2x kurang 3 sama dengan, nah ini 1/3 boleh dikalikan ke atas. Jadi berapa 1/3 kalikan 3 ke atas? 9. 9 ya, hati-hati, jangan 1. Nah, udah ini jadi sifat nomor 1. Mutlak sama dengan angka. Gitu ya. Nah, nomor 10 kira-kira diapain? Kaliin apa yang dikaliin? Kali 4, Bu, setiap ruasnya. Kali 4 setiap ruas. Oke, betul ya. Kali 4 setiap ruas atau kalikan KPK-nya. KPK dari 4 sama 2 kan 4 ya. KPK apa FPB? Gue lupa kalau kayak gitu. Pokoknya kalikan KPK. yang KPK ya. KPK penyebutnya ada 4 sama 2 berarti kalikan 4. Gitu ya. Misalkan ada 3 sama 2, misal. Kalikan berapa? Supaya 6. Iya, kalikan 6. Gitu ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang lebih mudahnya seperti ini. Kalikan dengan KPK-nya. Berarti ini menjadi mutlak 3x kurang 1 sama dengan 2 kali mutlak x kurang 3. Nah, karena masih ada 2 di luar mutlak, kita masukin ya.
supaya sama dengan bentuk sifat nomor 2, yaitu 2x kurang 6. Nah, ini kan sifat nomor 2. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Kemudian soal selanjutnya, karena ada beberapa variasi ya, Nak. Ibu jelasin satu-satu dulu. Nah, nomor 11, apa yang ngebedain? Yang Yang kanan ruas itu. kanannya bukan mutlak, Ibu. Oke, betul. Yang ruas kanannya bukan mutlak, berarti pakai sifat nomor 3. 3. 3 ya. Nah, kan kursornya hilang lagi. Pakai sifat nomor 3. Masih ingat apa yang ngebedain sifat nomor 2 dan sifat nomor 3? Yang kedua, dua-duanya mutlak. Kalau misalnya yang ketiga, salah satunya. Iya. Solusinya apa yang ngebedain? Ada yang beda ya di solusinya ya? Solusinya sama kayak nomor 2. Kesamaan gitu. Oke, nanti diuji ya, diuji X-nya. Kita selesaikan dulu ya. Jadi, solusinya sama. Pokoknya tulis mutlak. Apa sih di dalam mutlaknya? Yang ruas kiri 2x kurang 3 sama dengan x min 1 ya. Atau 2x min 3 sama dengan, langsung aja ya, dibalik ya, 1 min x. Sampai sini paham? Ya, ini sama ya sifatnya dengan nomor 1, nomor 2 ya. Yang satu positif, yang satu negatif, sebelah kanannya. Kita selesaikan sampai ketemu x sama dengan 2. Yang satu lagi, berapa nih? 3x ya, sama dengan 4. Jadi x-nya sama dengan 4/3. Sampai sini paham ya? Nah, kan kalau di nomor 2 udah nih, udah aja gitu. Jadi HP-nya 2 sama 4/3. Nah, kalau di bentuk sifat nomor 3 nggak bisa kayak gitu. Kita harus ngecek satu-satu si X ini. Yang lebih mudah masukkan ke GX-nya aja, ke sini. Yang nggak ada mutlaknya ya. Cek atau substitusi ke yang nggak ada mutlaknya, harus positif hasilnya. Jadi ini kita cek ya, X-2 itu berarti masukin ke X-1, menjadi berapa nih? 2 dikurang 1 ya, hasilnya 1. Atau hasilnya positif. Ini positif. Berarti ini benar ya, masuk gitu ke dalam himpunan penyelesaian. Kita cek lagi yang satu lagi, si X ini. Ke X-1 juga masukinnya. Jadi, ke 2. Jadi 4/3 kurang 1. Hasilnya positif nggak? Atau hasilnya berapa deh? 1/3 ya? Nah, ini juga menghasilkan positif. Berarti 4/3 juga adalah himpunan penyelesaiannya. Nanti kita tulis HP-nya menjadi 2,4/3, salah. Atau 4/3 dulu ya, yang kecil dulu ditulis 4/3,2. Gitu ya. Nanti ada soal, Bu, ada soal nggak yang satunya nggak kepake? Ada. Misalkan yang satu dimasukin hasilnya negatif 1. Oh, berarti ini nggak masuk, kan X min 1-nya harus positif. Ya, jadi nggak masuk yang satu, ya yang masuknya cuma 1 aja, nggak apa-apa. 1 aja ditulis. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, pertanyaan. Bu. Ya. Untuk yang kalau menuliskan HP, harus yang terkecil dulu baru yang tergede. Iya, gitu. biasanya gitu, Nak. Harus yang terkecil dulu ya. Nanti di soal-soal seperti itu soalnya. Dibiasakan yang terkecil dulu. Ya, makasih, Bu. Oke, sama-sama, Raffi. Bu, itu yang 4/3 bukannya jadi negatif 1 min X. Oh, enggak, Nak. Nah, ini hati-hati, bagus pertanyaannya ya. Katanya yang 4/3 ini bukannya jadi negatif, kan jadinya 1 min X. Nah, ini ngelihatnya ke sini ya. Jangan ngelihatnya ke 1 min X yang ini, tapi lihatnya ke GX, yaitu ke soal.
uji ke soal gitu ya. Uji ke soal. Gitu ya. Jadi nanti uji setiap nilai X-nya ke soal ini, ke X min 1, bukan ke yang 1 min X ini. Bukan sesuai dengan bagiannya. Oke, alhamdulillah kalau sudah pahamnya, itu menguatkan lagi ya untuk mengujinya ke soal. Kenapa sih harus positif? Karena kan mutlak itu positif, gak ada Iya, negatif. betul. Karena ya hasil dari nilai mutlak sama dengan positif ya. Makanya si X min 1 ini harus positif. Itu ya. Lanjut. Ada soal apa lagi ya? Ini sama ya, sama. Pokoknya uji, kita buru-buru. Kenapa jadi nomor 5 lagi? Oh, udah. Ada satu lagi. Ada satu soal lagi, bentuk variasinya yang mau Ibu sampaikan. Yaitu pakai pemisalan. Kalau ada bentuk soalnya kuadrat, nah nanti dulu ya, kayak gimana sih kuadrat, nanti kayak gitu. Nah ini, kita lewat dulu ya. Kita langsung ke yang kuadrat. Nah ini, nomor terakhir, 3 nomor terakhir ya. 3 nomor terakhir, nah nomor 15 ini kan X min 1-nya sebelah kanan ya, nggak apa-apa. Kalian boleh jadi ruas kiri, ditukar gitu, boleh ya. Supaya memudahkan. Jadi hasilnya sama aja. Nomor 15 sama ya. Nomor 16, nah ternyata ada kuadrat kayak gini, gimana gitu ya. Atau nomor 16, 17 bisa dibedain ya. Yang satu X nilai mutlak X kuadrat min 12 sama dengan X, yang satu X min 2 dikuadratin sama dengan 9. Nomor 18, 3 min 2X kuadrat kurang 2 kali 3 min 2X sama dengan 15. Nomor 16 biasa aja, ini sifat nomor 3. Ya, sifat nomor 3 kenapa? Karena mutlak sama dengan fungsi. Ya, walaupun ada 1 tapi dia fungsi, bukan angka. Tapi ada kuadratnya, ya nggak apa-apa, berarti nanti mengerjakannya mungkin ada persamaan kuadrat yang harus dicari akar-akarnya. Gitu ya. Nah, kalau nomor 17 gimana? 17 sama 18 itu mirip ya. Nah, nomor 17 itu dia soal yang lebih sederhananya gitu ya, si kuadratnya masih yang simpel ya, kayak gini. Gimana caranya? Ada yang bisa menjawab? Akarin. 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 Akar bisa, akar atau ada ini Bu, kalau mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Berarti jadi X min 2 dalam kurung gitu jadinya. ini X min 2 dalam kurung kuadrat biasa. Ini 9-nya kuadrat juga berarti. Sebenarnya kuadrat juga kah? Atau tetap 9? 9 ya? Iya. Tetap 9. Oke, untuk soal yang ini nanti kalian coba yang ini ya, karena Ibu belum mencoba. Tapi biasanya kenapa Ibu pakai pemisalan? Karena kita akan lihat ya cara pemisalan untuk soal nomor 18 juga gitu, supaya nanti kalian paham. Jadi Ibu pakai pemisalan dulu ya. Nanti kalian cek apakah sama hasilnya. Jadi pakai pemisalan. Pemisalan ini seperti apa? Pemisalannya, karena nomor 18 itu biasanya sama ya, 3 min 2X, ini 3 min 2X. Kalau beda, dia nggak bisa selesai. Nggak ada penyelesaiannya gitu, susah ya, beda. Kalau ini sama, berarti yang dimisalin yang mutlaknya. Mutlak X min 2 sama dengan A misal. Atau misalkan B atau P atau Q, bebas ya. Yang penting jangan X lagi, supaya bisa beda. Jadi dimisalin mutlaknya sama dengan A, kemudian kita kembali lagi ke soal, menjadi A kuadrat sama dengan 9, gitu ya. Jadi kita menjadi persamaan kuadrat. Nah, atau dari sini bisa kalian
udah tahu nih jawabannya. A-nya sama dengan plus minus 3 ya. Jangan lupa kalau kuadrat plus minus 3 hasilnya. Atau kayak gini yang lebih menjadi A min 3, A plus 3. Nah, nanti kan ketemu nih A-nya. A-nya 3 atau A-nya sama dengan min 3. Benar? Ya, sama ya. Sama yang ini. Ada 2. Nah, ini jangan langsung kalian tulis HP. HP sama dengan 3, min 3. Jangan ya. Jangan. Ini masih A, karena yang dicari adalah nilai X. Ya, yang dicari itu X. Jadi kita balikin lagi si A ini. Yang A sama dengan 3, ini menjadi A-nya tadi kan kita misalin X min 2 ya. Nah, sama dengan 3. Nah, dari sini kalian ada mutlak sama dengan angka. Sifat nomor 1. Ya. Kemudian yang satu lagi kan atau A sama dengan min 3. Berarti A-nya kita balikin lagi ke X. Mutlak X min 2 sama dengan min 3. Sampai sini apa nih jawabannya? Tidak ada solusi. Ya, karena min mutlak sama dengan min itu tidak ada solusi. Berarti nanti yang kita kerjakan adalah yang ini aja. Begitu ya. Ini untuk biasanya untuk soal nomor 18 yang seperti ini. Mirip-mirip. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau soal nomor 17, kuadratnya dicoret, terus 9-nya diakarin juga, itu lebih gampang kayak gitu. Oke, hasilnya sama, Nak? Hasilnya jadi mutlak yang X min 2 sama dengan 3. Ibu? Ya. Oke, kita coba ya. Ini waktunya Sama Bu, hasilnya sama udah saya coba. sama hasilnya. Oke, kalau sama berarti ini yang nomor 17 yang paling gampang itu ya. Tapi kalau nomor 18 kemungkinan harus dimisalin ya. Karena ini bentuknya ada 2 mutlaknya yang sama. Gitu. Jadi bukan langsung mutlak kuadrat sama dengan 9. Oke, sip. Kalau sudah ada yang mencoba dan hasilnya sama, itu berarti boleh pakai jalan yang paling singkat ya. Kan ini jadi X min 2 sama dengan 3 atau X min 2 sama dengan min 3. Ini menjadi X sama dengan 5, ini menjadi X sama dengan min 1. Nah, nanti kalau yang ini kalian boleh pakai cara yang tadi ya, yang disebutkan teman-teman kalian, kuadratin, terus boleh tadi diakarin gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada Bu untuk saat ini Bu. Nggak ada ya? Oke, mudah-mudahan bisa paham ya. Ini juga ada yang Naura bilang, yang tadi ya boleh ya katanya kuadratnya dimasukin aja, terus 9-nya dipindah ruas, jadi nanti persamaan kuadrat. Hasilnya itu sama katanya. Jadi boleh aja. Oh iya, record Zoom-nya nanti ada ya. Ada di Canvas paling telat malam. Paling telat malam ini. Nanti kalian bisa ulang-ulang lagi. Nanti soalnya juga Ibu sertakan ya. Sertakan ada di record Zoom itu. Nanti boleh kalian coba-coba sendiri. Dan hari Kamis juga akan ada, maksudnya sama gitu soal-soalnya seperti ini, atau mungkin ada tambahan dari guru lain. Begitu ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita akhiri saja. Dan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh kalian chat ke Ibu untuk yang masih bingung ya. Begitu. Terima kasih banyak. Tetap semangat belajarnya ya. Jangan sampai kendor, walaupun minggu depan 2 minggu kita nggak ketemu di KBM Zoom, tapi kalian boleh aja chat ke Ibu atau di Canvas untuk yang tidak mengerti atau tidak paham atau mau gimana ya terserah kalian gitu ya. Pokoknya jangan sampai kalian ketinggalan lebih jauh. Begitu saja, terima kasih banyak. Semoga tetap sehat selalu, semangat lagi belajarnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf kalau ada yang salah dalam penyampaian materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.